Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan kerana atas penjagaan dan pemeliharaannya, kita sama-sama sekali lagi menyertai acara 10 hari berdoa untuk hari yang keempat. Mari kita mulakan acara kita pada pagi ini dengan sama-sama menyanyikan lagu yang terdapat dalam LPMI 89, LPMI 89, Hai Waris Syurga. Hai waris syurga, mengapa mengantuk? Mengapa tidur? Syurga telah hampir. Hai bangunlah dan ikatlah pinggangmu. Jangan bertangguh, saat telah hampir. Hai waris syurga, mengapa berlengah? Mengapa mundur, upahmu dekat? Hai bangunlah, segera datanglah Yesus. Bersedialah, jangan terlambat. Bangsa-bangsa pun marah dan bertempur. Mereka kacau serta gemetar. Tunggu Tuhan, janganlah engkau tidur. Di atas awan sinar memancar. Pandang ke syurga, angkatlah matamu. Tunggulah, segera datang Rajamu. Bersukalah dekat kelepasanmu. Hai waris syurga, puji Rajamu. Untuk lagu pembuka, mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang terdapat dalam LPMI 32. LPMI 32, inilah jam ku berdoa. Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya, hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jam ku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di syurga yang sedia memberi jawabnya. Disuruhnya aku serah kepadanya, semua susah ku nantikan hiburannya pada waktu ku berdoa. Inilah jam ku berdoa untuk mencari hiburan, sehingga di atas pisgah
Pada masa ini kita akan berdoa dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu ya Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kami panjatkan kesyukuran kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan tubuh badan, penjagaan, dan satu lagi kesempatan untuk sama-sama menyertai acara 10 hari berdoa kami pada pagi ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk menyertai setiap petugas yang akan bertugas pada acara kami, agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya kepada pembicara kami pada hari ini. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap satu kami yang akan mengambil bahagian dalam acara ini, agar kami dapat menunaikan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat berkat untuk memulakan hari kami yang baru melalui doa. Terima kasih Bapak karena Engkau sentiasa mendengar doa kami. Ampunilah segala dosa kami ya Bapak. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Seterusnya pada saat ini kita akan mendengar khotbah kanak-kanak yang bertajuk Apa yang Membawa Tuhan Kembali, yang akan disampaikan oleh adik Courtney Ashley Due. Selamat pagi. Kunci utama pelajaran hari ini, Tuhan menginginkan kita kembali kepadanya. Apa yang membawa Tuhan kembali? Maka seluruh rakyat pun mendekatinya. Kemudian Elia memperbaiki mazbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Raja Ahab yang jahat dan isterinya Isabel memerintah Israel. Oleh kerana penguruh mereka yang jahat, ramai umat Tuhan yang melupakan Tuhan dan membaikan ibadah. Tuhan memanggil Nabi Elia untuk membangunkan semula mezbah yang telah runtuh itu. Ketika Elia membangunkan semula mezbah itu, dia telah menunjukkan kepada mereka perlunya untuk kembali kepadanya. Elia meningkatkan mereka untuk kembali menyembah Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di syurga, terima kasih kerana mengasihi saya walaupun saya melakukan kesalahan. Engkau tidak pernah meninggalkan saya dan Engkau memanggil saya untuk kembali kepadamu. Berikan hati yang baru kepada saya dan keinginan untuk mempunyai masa bersendirian denganmu. Tolong saya untuk mau menyembahmu setiap hari. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih dengan pelajaran kanak-kanak yang telah disampaikan oleh adik Courtney sebentar tadi. Seterusnya, kita akan sama-sama mendengar satu lagi lagu istimewa yang bertajuk Yesus Hidup Selamanya. Selepas lagu ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu tema kita, yaitu Ku Akan Pergi. Sebaik sahaja kita menyanyikan lagu tema kita akan mendengar suatu firman Tuhan yang bertajuk Apa yang Membuat Tuhan Kembali, yang akan disampaikan oleh Elder Junus Gurias. Yesus meminta bergandengan tangan, puji namanya. Angkatlah tanganmu, hormat
Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertepuklah kita, masukkan namanya, dalam puji-puji
Shalom dan selamat bergabung kembali dalam acara 10 hari berdoa yang kita jalankan pada tahun ini dengan tema besar Kembali ke Altar. Dan tajuk bagi pelajaran kita pada hari ini adalah apa yang membuat Tuhan kembali. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30, firman Tuhan mengatakan, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kisah ini dicatatkan sewaktu Nabi Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal di suatu tempat yang dipanggil Gunung Karmel. Dan pada hari di mana peristiwa ini berlaku, dicatatkan di dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 144, suasana hari penting itu begitu tegang, dan ada keheningan yang menyelimuti Gunung Karmel. Dulunya gunung ini dipenuhi oleh pohon dan tanaman yang hijau-hijau dan indah. Gunung tersebut menjadi subur karena hujan yang turun dan dianggap sebagai tempat suci, penuh berkat dan kesuburan. Tetapi semuanya telah berubah. Apa yang dahulunya hijau telah menjadi gersang karena kekeringan yang telah terjadi selama 3 tahun. 3 tahun sebelum itu, Nabi Elia telah diutus oleh Tuhan untuk berhadapan dengan Raja Ahab dan menyampaikan kepada Raja Ahab seperti mana yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ellen G. White menjelaskan mengenai keadaan bangsa Israel pada saat itu, seperti mana yang tercatat dalam Para Nabi dan Raja, halaman 125. Bumi telah kering seakan-akan terbakar. Panas terik matahari menghancurkan setiap tanaman yang masih hidup. Sungai-sungai mengering dan kawasan ternak mengembik berkeliaran ke sana kemari dengan susah payah. Ladang yang dulunya subur telah menjadi seperti gurun pasir yang terbakar, sunyi dan sepi. Kota dan desa yang dulunya makmur telah menjadi tempat berkabung. Kelaparan dan segala kengeriannya semakin mendekat secara perlahan. Lebih daripada itu, berlakunya kekeringan di dalam sanubari orang-orang Israel pada waktu itu. Mungkin hal terburuk daripada kekeringan yang melanda Israel tidak lain adalah kekeringan rohani yang mengguras jiwa dan iman setiap bangsa Israel. Mereka diperintah oleh Raja Ahab yang jahat dan istrinya Isabel, dan sang pengantin Sidon itu telah melemahkan kesetiaan Ahab kepada Tuhan. Dan ia menuntun bangsa Israel dalam satu kemurtadan nasional yang mengakibatkan Tuhan untuk memanggil Nabi Elia. Mengenai Nabi Elia, Ellen G. White menuliskan dalam Para Nabi dan Raja halaman 119. Di zaman di mana Ahab berkuasa, ada seorang beriman dan penuh doa yang tanpa rasa takut siap untuk menantang sebangkitnya kemurtadan nasional di Israel. Itulah Nabi Elia tersebut. Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Kita kembali kepada kisah di mana Nabi Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Setelah para nabi Baal dan Asyurat gagal meminta ilah mereka untuk mengirimkan api, tibalah waktu mempersembahkan korban petang. Maka Elia memanggil umat Israel untuk mendekat dan memperbaiki mezbah Allah yang sudah rusak. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36, firman Tuhan mengatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Dalam arti sesungguhnya, Elia tidak sekadar mengajak segenap bangsa Israel untuk bertobat,
tetapi dia juga memanggil bangsa itu untuk kembali kepada sistem perbaktian mezbah yang rutin dan teratur. Perbaktian komuniti bangsa Israel telah rusak, dan ini semua diawali dengan hilangnya kebiasaan untuk berbakti secara pribadi dan keluarga. Jadi apa yang membawa Tuhan kembali? Apa yang boleh membawa Tuhan kembali? Yang membawa Tuhan kembali adalah pemulihan perbaktian sejati yang berasal dari hati yang tulus. Dan dalam hal ini diawali dengan tindakan Ilya untuk memperbaiki mezbah yang rusak. Nah, saudara semua, panggilan untuk kita semua pada hari ini. Kita dipanggil untuk melihat semula kepada keadaan kehidupan mezbah dalam keluarga kita. Bagaimana dengan keadaan mezbah keluarga Anda dan saya? Jika mezbah keluarga Anda telah rusak, perbaikilah. Dan biarlah api kehadiran Allah membakar kembali mereka yang menyembah Dia. Sekali lagi dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30, firman Tuhan mengatakan, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Demikianlah firman Tuhan yang sama-sama kita dengarkan pada hari ini, di mana di sini kita dipanggil untuk kembali bertobat, kembali datang lebih dekat kepada Tuhan. Kita juga dipanggil untuk kembali kepada mezbah pribadi dan keluarga, kembali melakukan kebiasaan untuk kebaktian secara pribadi dan keluarga. Kita diseru, kita dipanggil untuk kembali ke altar Tuhan yang benar. Biarlah dalam doa-doa kita nanti, kita dapat menyatakan kerinduan kita untuk kembali ke altar mezbah Tuhan, dan memohon pertolongan daripada Tuhan agar kita dimampukan dan diberikan kekuatan untuk tetap menghidupkan, untuk tetap melakukan kebaktian pribadi dan kebaktian dalam keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih dengan pelajaran yang sudah pun kita dengarkan sebentar tadi. Pada masa ini, kita akan berdoa dalam keluarga kita masing-masing ataupun di mana saja kita berada pada masa ini. Sebagai penutupan acara 10 hari berdoa kita pada pagi ini, kita sama-sama menyanyikan lagu penutup kita yang terdapat dalam LPMI 74, LPMI 74, yaitu Duduk Dekat Kaki Yesus. Selepas lagu ini, kita akan menjemput Elder Junus untuk melayangkan doa penutup. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah, aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kakimu ya Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwaku. Beri padaku roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku.
ku ceritakan yang engkau menebusku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami ada di sorga, segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Kami sangat bersyukur dan dengan masa yang begitu baik, Engkau telah sediakan bagi kami untuk datang kepadamu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan doa-doa permohonan kepadamu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih di atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan sebentar tadi, memberikan kepada kami peringatan, pedoman, dan kekuatan untuk datang lebih dekat kepadamu, membangunkan dan menghidupkan mezbah Tuhan dalam hidup pribadi kami, dan juga di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga sudah mendengarkan pengakuan kami, sudah mendengarkan setiap kesyukuran dan juga pujian kami kepadamu, juga doa-doa permohonan yang sudah kami sampaikan kepadamu melalui doa-doa kami sebentar tadi. Dan kiranya semuanya itu sudah menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau juga akan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami melalui berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau juga sudah mengampuni kami dari segala kekutaran yang ada dalam hidup kami. Dan Engkau juga dengan begitu setia akan memelihara kami, sehingga hidup kami sentiasa terpelihara dalam kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang acara kami sebentar tadi. Dan Engkau juga akan dengan tetap setia bersama-sama dengan kami dalam hidup kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang sudah kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah acara 10 hari berdoa kita untuk hari ini, yaitu hari yang keempat. Hingga kita bertemu lagi dalam acara kita pada hari esok. Salam damai dan Tuhan memberkati.